Nanti guys, kalau kalian kebiasaan translate, aku tuh sebenarnya kalau denger orang ngomong bahasa Inggris ngerti, tapi aku nggak bisa ngomong. jadi mau nggak mau kalian harus bisa bahasa Inggris. Welcome back to my channel. Buat yang belum kenal, kenalin aku Yohan. Aku sekarang lagi kerja casual di Melbourne. Dulu aku kuliah di Monash University dan sekarang lagi cari kerja full time. So salam kenal. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang 7 tips lancar bahasa Inggris. Aku pengen sharing tentang tips-tips yang menurut aku tuh ngebantu buat bisa lebih lancar dan lancar bahasa Inggris. Karena dulu tuh aku juga kayak gitu. Aku dulu gak jago bahasa Inggris sama sekali, ngomongnya a i u doang. Dan puji Tuhan sekarang udah bisa dibilang lumayan lancar lah ya ngomong bahasa Inggris. Sebelum mulai ke videonya, aku mau bahas dulu tentang mindset dan cara berpikir yang harus kita punyai sebelum kita belajar bahasa Inggris. Yang pertama, kalian tuh harus tahu dulu apa sih tujuan kalian buat belajar bahasa Inggris. Karena setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing. Contohnya aku tuh dulu emang pingin belajar bahasa Inggris karena aku pingin aja kayak lancar, bener-bener lancar gitu bahasa Inggris. Kayak keren banget ya orang-orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Aku pingin juga gitu. Dan satu sisi lain adalah karena aku perlu bahasa Inggris untuk akademikku. Tapi nggak semua orang tujuannya sama. Contohnya ada yang pingin belajar bahasa Inggris karena pingin traveling gitu misalnya. Atau enggak karena emang tuntutan pekerjaan, atau memang pingin aja lancar bahasa lain gitu. Dan satu lagi yang harus kalian ketahui adalah setiap orang tuh punya kemampuan level bahasa Inggris yang berbeda-beda. Bukan cuma bahasa Inggris tapi berbagai bahasa. Contohnya bahasa Indonesia atau misalnya bahasa daerah kayak gitu. Semua kemampuannya beda-beda. Ada yang beginner atau pemula, intermediate atau kelas tengah, atau advance yang udah level atas atau udah lancar kayak gitu. Nah, satu lagi yang harus kita ingat adalah jangan pernah bandingin kemampuan bahasa Inggris kita sama orang lain. Jangan jadi insecure kayak aduh gila dia jago banget bahasa Inggrisnya, gue nggak bisa. Aduh coba banget deh gue gitu bahasa Inggris. Atau nggak, gue nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Jangan gitu ya guys, tapi kalian justru harus jadi ini motivasi supaya kalian lebih semangat bisa lancar bahasa Inggris. Nah, kenapa kita harus tahu hal-hal ini dulu? Karena kalau misalnya kita punya tujuan yang berbeda dan level kemampuan bahasa yang beda, metode belajarnya juga pasti beda dan beda-beda kebutuhannya. So, karena kita udah ngerti mindset ini, kita langsung aja masuk ke tips-tipsnya. Oke, tips yang pertama yaitu kalian harus kuasai 16 tenses of English, 16 tenses bahasa Inggris. I know boring right? Kayak I know kind of boring. Mungkin itu dari SD kalian udah pernah pelajarin dan mungkin kelihatannya sepele atau biasa gitu. Tapi guys, percayalah, kalian tuh harus punya dasar yang kuat dulu dari 16 tenses ini. Meskipun sebenarnya jujur dalam penggunaan bahasa sehari-hari 16 tenses ini nggak sebegitunya lah dipahami. Kayak contohnya kita nggak tahu lah kita tuh ngomongnya apa, present perfect tense or something, nggak kayak gitu. Tapi untuk bisa lancar dalam bahasa Inggris kita perlu pengetahuan yang kokoh dalam 16 tenses ini atau grammar. At least kalian harus ngerti lah cara pakainya, gimana pakainya, dan kapan harus dipakai. Menurutku itu bisa kok kalau kalian mau belajar secara otodidak. Kalau kalian udah kuasai 16 tenses ini dan peraturan grammar yang penting lainnya dalam bahasa Inggris, akan lebih mudah buat kalian lancar bahasa Inggris. Nah, untuk belajarnya kalian bisa yang namanya searching di Google tentang artikel-artikel tentang 16 tenses or like basic English grammar, atau kalian bisa nonton video-video YouTube dan lain-lain. Atau enggak, kalian bisa coba download belajar dari aplikasi-aplikasi. Menurutku untuk pemula aplikasi Duolingo itu bisa dicoba sih guys, karena dia kasih fondasi yang cukup bagus buat grammar. Tips nomor 2, tempatkan diri kalian dimana kamu harus terus berinteraksi dalam bahasa Inggris setiap hari. Ini nggak harus orang, ini bisa kalian buat sendiri. Contohnya yang paling gampang banget aja, kalau kalian belum, kalian bisa ubah settingan HP kalian pakai bahasa Inggris, TikTok pakai bahasa Inggris, Instagram pakai bahasa Inggris, semuanya kalian ubah settingnya pakai bahasa Inggris, laptop kalian juga pakai bahasa Inggris. Pokoknya bikin interaksi bahasa Inggris tuh tiap hari ada aja. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa bahasa Inggris. Nah, terus buat kalian yang lumayan niat anak-anak ya, kalian bisa ambil sticky notes, terus kalian tulis kata-kata yang kalian mau pelajari atau kata-kata yang susah gitu dalam bahasa Inggris. Kalian bisa tulis, terus kalian tempelin deh di sekitar kamar kalian atau di rumah kalian. Jadi kalian jalan tuh langsung lihat tuh pokoknya gitu. Atau buat kalian yang pemula banget, ini menurutku ngebantu banget sih. Kalian bisa tulis misalnya kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya tempat cuci piring itu apa sih. Nah, kalian tulis bahasa Inggrisnya sink gitu misalnya. Terus kalian tulis arti bahasa Inggrisnya di bawah lebih kecil. Jadi kalian lihat itu sebagai sink, bukan sebagai tempat cuci piring. Menurutku tuh lumayan ngebantu sih, karena dulu aku pernah lakuin pas aku SMA. Waktu itu iseng-iseng mau belajar Jerman. Sekarang nggak bisa, tapi kan jangan kayak aku ya, kalian harus bisa semangat belajar bahasa Inggris. Aku bikin di kamar mandi atau di galon gitu, aku lupa. Aku bikin water tuh wasser. Jadi sampai sekarang aku masih ingat water tuh bahasa Jermannya wasser. Jadi aku kayak sampai sekarang tuh nempel banget guys, karena langsung kan berinteraksi sama
hal yang kita gunain sehari-hari, berinteraksi tiap hari, jadi nempel dan nyantol ke otak. Tips nomor 3, kalian harus tambah vocabulary kalian. Gimana caranya? Kalian bisa baca dan nonton video-video dalam bahasa Inggris. Tergantung interest kalian apa sebenarnya, karena beda-beda setiap orang juga kan. Kalau aku dulu baca Alkitab dalam bahasa Inggris, terus aku nonton video-video YouTube bahasa Inggris banyak banget. Aku nontonin Jimmy Kimmel, aku nontonin Graham Norton, aku nontonin, pokoknya ada aja. Dan mereka tuh ada subtitlenya, jadi kalau misalnya ada kata-kata yang nggak kalian ngerti, kalian catet semua kata-kata yang nggak kalian ngerti. Kalau dibacaan mungkin lebih mudah, kalian langsung ketemu kata-katanya. Kalau video, cek subtitlenya, pasti ada subtitle bahasa Inggris di videonya. Kalau nggak ada, mungkin bisa pakai auto caption. Terus kalian catet, bikin listnya, dan kalian pelajarin kata-kata yang ada di list itu. Oh iya, aku juga ada tambahan buat kalian yang udah lumayan lancar bahasa Inggrisnya dan kalian mau lancarin lagi, aku saranin kalian download aplikasi namanya Elevate. Itu sebenarnya game, tapi itu bener-bener menurutku nambah kosakata banget sih. Aku suka banget main itu. Dan ada juga kayak game, aku lupa namanya, tapi basically kalian tuh disuruh nebak kata gitu loh, dan itu semua kalian bisa download di HP, jadi kalian bisa coba pakai itu. Lanjut ke tips nomor 4, ini masih berkaitan sama tips nomor 3 tadi. Nah, kalau kalian udah punya list-list itu, usahain semua kata-kata itu jangan kalian translate ke bahasa Indonesia, kecuali kalian emang benar-benar pemula banget dan benar-benar perlu tahu banget apa bahasa Indonesianya. Kenapa nggak boleh ditranslate? Karena ini akan mengefek ke jangka panjang dalam hal kelancaran kalian dalam bahasa Inggris. Nanti guys, kalau kalian kebiasaan translate, nanti pas kalian mau ngomong, otak kalian tuh kebiasaan translate. Gue mau ngomong ini, gue harus translate kayak gitu. Kita bakalan kayak, apa ya bahasa Inggrisnya ya? Jadi gimana dong? Kalau kalian punya kosakata yang kalian nggak ngerti, kalian cari definisinya, jangan langsung artinya dalam bahasa Indonesia, supaya kalian bisa baca definisinya tuh apa, kalian pahami, terus kalian lihat sinonimnya, dan kalian baru cek ke bahasa Indonesianya. Cara paling gampang untuk tahu definisinya itu kalian searching aja di Google, misalnya kata-katanya, misalnya everlasting gitu, everlasting definition, dan dia bakal keluar ada penjelasannya, ada sinonimnya, dan biasanya juga ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Nah, setelah kalian dapat semua itu, misal definisi, sinonim, dan bahasa Indonesianya, kalian bisa masukin semua artinya itu ke list yang tadi, jadi ditambahin supaya kalian ingat, dan jangan lupa dihafalin guys. Menurutku usahain 1 hari 1 vocabulary baru supaya kalian makin cepet deh lancar bahasa Inggrisnya. Menurutku aplikasi yang paling bagus banget dalam hal ini adalah Udictionary. Itu dia lumayan bagus dalam kasih definisinya, sama kayak sinonim dia juga ada deh, dan dia itu translate ke bahasa Indonesianya menurutku agak sedikit lebih akurat dibandingkan Google Translate juga. Jadi kalau kalian mau pakai translation, kalian mendingan pakai Udictionary menurut aku pribadi. Terus kalau nggak salah, dia itu ada fitur juga dimana kalian begitu buka HP langsung dapet vocabulary baru. So it's quite exciting actually. Tips nomor 5, ini menurutku tipsnya penting banget buat orang-orang yang suka bilang gini, aku tuh sebenarnya kalau denger orang ngomong bahasa Inggris ngerti, bahasa juga ngerti, tapi aku nggak bisa ngomong atau nulis. Aku lola, aku otaknya lagi banget. Tenang guys, ada solusi terhadap hal ini. Nah, tentang speaking and writing ini, menurutku ini tricky banget, karena memang jujur, kalau misalnya reading and listening itu kan passive skills. Jadi kita cuma ngenyerap doang, kita lihat apa yang kita baca dan kita menerima informasi yang kita dengar. Tapi kalau misalnya speaking and writing itu active skills, kita yang harus menginisiasi itu, kita yang harus memulai hal itu, kita yang mulai nulis dan kita mulai ngomong. Itu keluar dari diri kita sendiri, jadi skill kita langsung tuh yang kita demonstrasikan. Oleh karena itu jauh lebih susah dibandingkan dengar sama baca doang, dan lebih bahkan banyak waktu untuk bisa mengimprove-nya. Tapi tetap gak mustahil kok guys, bisa. Nah, untuk speaking caranya adalah ya ngomong guys. Kalau kalian mau improve speaking skills kalian, ya kalian harus ngomong, sesimpel itu. Nah, tapi ada 2 cara yang menurutku lumayan efektif. Yang pertama, kalian bisa cari partner orang untuk ngomong bahasa Inggris. I know, I understand, ini lumayan susah. Aku sendiri jarang banget ketemu orang yang biasa aku ngajak bahasa Inggris dulu sebelum aku sekolah, dan aku tuh lumayan introvert anaknya. Jadi kalau misalnya aku tahu orang yang bisa ngomong bahasa Indonesia, aku nggak bakal ngomong bahasa Inggris guys. Tapi menurutku ini sangat efektif sih kalau kalian langsung ngomong sama orang yang emang bisa beneran ngomong bahasa Inggris, apalagi native, itu bakal jauh lebih efektif. Jadi kalau misalnya memungkinkan, kalian cari partner yang bisa-bisa sama mau belajar bahasa Inggris, atau emang yang lebih jago bahasa Inggrisnya, kalian mau ngajak ngomong bahasa Inggris, menurutku tuh akan lebih ngebantu. Tapi opsi kedua adalah kalian ngomong sendiri pakai bahasa Inggris. This is what I do all the time, like literally. Apalagi waktu dulu awal aku masih belajar bahasa Inggris. Jadi caranya kalian ngomong aja sendiri di kamar pakai bahasa Inggris. I know it sounds weird, but trust me it works. Itu ngebantu kalian untuk lebih pede juga, karena kalian ngomong ke diri kalian sendiri kan. Atau nggak, kalau emang kalian nggak mau ngomong pakai suara, ya kalian ngomong dalam hati pakai bahasa Inggris kayak la gitu. Atau enggak, ini menurutku efektif banget, tapi ya nggak tahu lah buat kalian bakal works atau enggak, tapi buat aku lumayan works. Jadi kalian ngomong pakai bahasa Inggris, kalian rekam, terus kalian ngomong, terus kalian play lagi. Setelah itu kalian bisa evaluasi di kalian juga jadinya. Terus ini yang paling aneh sih guys, maaf ya guys, aku emang agak lumayan introvert ya, jadi aku otodidak belajar bahasa Inggris waktu itu. Jadi aku rekam suaranya aja, terus
aku ngomong satu topik gitu, terus aku kasih jeda berapa detik, terus aku sambung lagi, aku kasih jeda lagi, terus aku ngomong lagi berapa menit lah aku rekam ya, ngomong sendiri. Terus abis itu aku play rekamannya, aku dengerin dia ngomong, terus aku ngomong bales kayak seolah-olah kita teleponan kayak gitu. Ya agak aneh sih, cuman ya I think it kind of works kalau kalian mau latihan belajar bahasa Inggris dan kalian malu belajar sama orang lain gitu, atau emang just simply nggak ada orang aja yang bisa diajak belajar bahasa Inggris bareng. Untuk nulis menurutku lebih gampang cara belajarnya, jadi kalian cukup nulis aja guys, nulis kayak journaling atau kayak perasaan kalian hari ini kalian ngapain aja, kayak diary gitu, tapi all in English, atau caption Instagram lah, atau kayak mau balas reply chat orang, kalian bisa nulis bahasa Inggris, nulis apa aja yang kalian bisa. Terus kalian tinggal go to Grammarly website, kan tinggal masukin apa yang kalian udah tulis di Grammarly dan dia akan bantu perbaiki teks kalian. Menurutku yang gratis udah oke banget sih, dan gampang banget kan, Grammarly bisa diakses dari mana aja, dari HP, laptop, dan lain-lain. Tapi buat kalian yang lagi perlu Inggris buat akademik, menurutku selain Grammarly ada juga namanya website Hemingway gitu, kalian bisa pakai, itu lumayan ngebantu sih. Tapi tetap aku paling sering masih pakai Grammarly waktu aku kuliah. Jadi kuncinya sebenarnya untuk belajar speaking and writing itu adalah practice guys. Kalian harus latihan terus kalau benar-benar pengen lancar. Tips nomor 6, kita harus think of things in English. Jadi kita harus mikirin tentang hal-hal dalam bahasa Inggris. Contohnya, kalian lihat bunga, jangan lihat itu sebagai bunga, tapi lihat itu as flowers. Ini paling berlaku buat barang sih. Kalau misalnya kata-kata yang agak sedikit abstrak mungkin agak lebih susah, tapi misalnya hal-hal yang di sekitar kalian aja lah, contohnya kayak lukisan, jangan lihat itu sebagai lukisan, see it as a painting kayak gitu. Tips ini aku juga belajar dari dosen Spanyol aku waktu aku kuliah kemarin, karena dia itu waktu ngajarin kita, dia tuh jarang banget kasih list of vocab yang isinya ini bahasa Spanyolnya sama dengan ini bahasa Inggris, jarang banget. Dia lebih sering kasih gambar, terus dia taruh di bawahnya apa bahasa Spanyolnya. Tapi kan kita udah tahu ya itu apa bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya, jadi kita langsung oh bahasa Spanyolnya ini kayak gitu. Jadi kita langsung lihat itu sebagai benda dalam bahasa Spanyol tanpa translate lagi ke bahasa pertama kita atau bahasa yang kita udah bisa. Dan itu menurutku efektif banget, karena sampai sekarang aku masih tahu camiseta itu artinya apa gara-gara gambar yang dikasih dosenku. Jadi usahain kalian tuh tanemin hal-hal yang kalian lihat itu dalam bahasa Inggris. Nah, selain barang-barang, kalian juga bisa utarain perasaan kalian dalam bahasa Inggris. Nah, ini kalian bisa ngetik seperti yang tadi buat writing, atau kalian bisa ngomong sendiri aja dalam hati. Misal kalian ada perasaan yang harus kalian utarain, kalian ngomong aja, ngomong dalam bahasa Inggris. Misalnya, aduh hari ini panas banget sih, nyebelin gitu. Misalnya kayak, oh my gosh today is very hot, I cannot stand it, kayak gitu. Tapi ngomong dalam hati. Atau nggak, oh my gosh that guy is actually so cute. Oh my gosh, tuh cakep juga gue liat kayak gitu. Ya you get what I mean, kalian bisa mikir tapi ngomongnya dalam hati, tapi bahasa Inggris, supaya kalian makin cepet lancarnya. Semakin kalian terbiasa dengan suatu bahasa, semakin cepet kalian lancarnya. Dan yang terakhir, tips nomor 7, jangan takut salah. Ini sering banget jadi penghalang atau stumbling block buat orang-orang yang mau lancar bahasa Inggris, karena mereka takut salah. Karena kita takut salah, aku juga dulu takut salah. Kalau kalian salah, jangan takut guys, gak apa-apa. Itu bukan bahasa kita, kita namanya juga belajar. We're still learning anyways, it's not our first language. Bahkan orang bule sendiri atau native bisa juga kok salah dalam menggunakan bahasanya sendiri. Atau coba deh pikirin kita ngomong bahasa Indonesia juga kadang sering salah gak sih? Apalagi kalau ngomong bahasa Indonesia formal. Jadi gak apa-apa guys, santai aja. Semakin kalian takut kalian salah, semakin gak maju-maju progres kalian. Anggap kesalahan kalian itu sebagai peringatan dan teguran supaya kedepannya kalian gak salah lagi. Jadi itu sebuah pembelajaran jadinya, bukan jadi penghalang buat kalian maju terus. Aku ngerti banget karena aku anaknya lumayan perfeksionis, jadi aku tuh gak suka salah, apalagi salah bahasa Inggris. Dan dulu pernah guys, aku upload story dan aku pakai bahasa Inggris captionnya gitu di Instagram. Terus ada yang nge-reply story aku, salah grammarnya harusnya ini gitu misalnya. Terus aku langsung malu dan aku langsung delete. Cepet banget aku delete story ya, karena aku merasa malu. Dan aku kayak, aduh gue salah, udah deh kayak gitu. It's very discouraging. Itu gampang banget sebenarnya bikin kayak kecil hati gitu. Cuma gak apa-apa, karena emang bukan bahasa kita dan kita masih belajar. Makanya itu kan kita mau belajar supaya kita jadi lancar. So yeah, it's very much common to make mistakes dan untuk terus belajar setiap harinya. Jadi kalau kita banyak salah-salah di awal-awal terutama, gak apa-apa banget. Intinya dijadiin motivasi, bukan jadi penghindar buat makin lancar bahasa Inggris. So that's all guys, 7 tips buat kalian yang pingin lancar bahasa Inggris. Jujur aku juga masih sering belajar kok guys. Masih ada beberapa kata-kata yang sebenarnya kayak kadang aku nggak ngerti, terus aku jadi bingung, terus aku harus cari deh apa vocabulary-nya, definition kayak gitu. Dan itu normal aja sih menurut aku. Apalagi kalau ada slang atau kayak idioms atau kayak peribahasa gitu yang agak lumayan
lumayan bingungin ya gitu guys. Nah, idioms ini juga lumayan penting kalian pelajari kalau kalian emang udah level-level intermediate ke advance. So that is all guys for today's video. Kalau kalian punya pertanyaan tentang belajar bahasa Inggris, tinggal di Melbourne atau kuliah di luar negeri in general, boleh banget DM aku di Instagram @yohana_tergen. I would be happy to help. Okay guys, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy this video, dan I hope juga bisa ngebantu kalian yang mau belajar bahasa Inggris dan yang mau makin lancar dalam bahasa Inggris. See you guys in the next video and God bless you. Bye.